Cheers. Minum pedide gerak. Gratis. Aja. Berplay nih? Berplay? Iya. Seorang-orang. Sorry. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat teman-teman dan Flare Mania yang kita panggil yang sedang menonton acara kita ya. Ini acara apa nih, Pak? Saya sendiri kurang tahu. Ini sebenarnya dadaan dari waktu kemarin kita minum ya. Ingin membuat suatu podcast karena dulu bartender atau bos bartender channel ini cuma flare, tutorial. Ya sekarang santai ya sambil minum. Yang Ngobar. disebut dengan ngobar. Ngobrol tentang bartender. Bagaimana sih apa yang kita bakal obrolkan nih, Pak Dek? Kamu tahu sebenarnya apa? Kurang Atau tahu. kita minum aja dulu lah. Oh iya, lumayan sih. Cheers. Oke, biar merilakan suasana. Kebetulan saya disuruh jadi presenter sebenarnya, nggak bisa jadi presenter. Presenter dadaan Dan bintang kamu cancel juga hari ini cancel. Maunya yang pertama kalinya kita bikin bisa dibilang podcast ya, Bos Bartender Podcast. Maunya ngundang bintang tamu tapi karena berhalangan hadir, berarti sebelum kita ngundang bintang tamu kita harus tahu dulu siapa owner Bos Bartender, siapa sih dia, apa sih peranannya di dunia bartender di Bali ini. Perkenalkan dulu, kebetulan nama saya Ngurah, biasa disebut Ngurah aja biar gampang. Saya juga alumni dari Bos Bartender. Bos Bartender ini tempat kedua saya belajar bar dan juggling ya. Kalau boleh tahu, tempat pertama di mana, Bro? Tempat pertama saya itu adalah di Masterclass Bali. Kebetulan Masterclass Bali yang mengajar adalah Aji Agung Raka Purnama. Itu sohib sama saya, Bro. Ya, udah. Salam balik ya. Salam Ji. Nah, siapa sih Bapak ini yang berkacamata nih? Oh, enggak ada. Andu gitu. Oke, ini adalah owner dari Bos Bartender yang biasa melakukan tutorial flare juggling di Bos Bartender channel ya, yang di YouTube. Kadek Susilo. Pak Dek, Siap. kalau saya kan sudah tahu sebenarnya karena ini kita podcast biar orang Tapi tahu. mereka kan belum tahu. Iya. Nah, Pak Dek Itu juga belum tahu. OB ya juga belum tahu. Dia baru lamar ya. Kebanyakan juga ada yang apa? Champion yang lokal Bali, anak didik Pak Dek juga. Siapa dia? Next pasti kita undang biar kalian tahu. Cuma yang hari ini kita akan kulik-kulik. Kita akan apa namanya? Kita akan menginterogasi Pak Dek ini. Oke Pak Dek. Nama Pak Dek siapa sebenarnya? Nama panggilan, nama lengkap. Ya, nama lengkap dulu. Nama lengkap. Diingat baik-baik ya. Ikade Susilo AMD Par Esos. Astaga, alamat. Ya ampun. Nama panggilan Kadek Susilo. Bennington. Ya, itu kan cuma mengangkat derajat sendiri ya. Kenapa Bennington tuh? Engkel sih. Tunggu sebentar. Murah sudah menanyakan nama saya. Sekarang saya tanyakan balik. Ya. Murah nama lengkap siapa? Gusti Biar penonton tahu juga gitu loh. Nama saya Gusti Putu Ngurah Sumbotayasa. Nama panggilan Ngurah Bego. Kalau nama sama cewek Rahajus. Atau Wahajus. Itu kalau sama cewek, tapi kalau nama teman-teman Ngurah Bego. Ngurah Bego. Siap, silakan. Siap. Aduh gitu. Aduh, minum dulu ada. Saya udah sana deh. Sambil minum santai-santai kita ngobrol ya ada. Rokok Marlboro le. Bukan dalil, bukan bul. Pria harus Marlboro merah. Berapapun harganya, walaupun ngecer. Dan ingat kalau ngecer
ambil kotaknya. Biar kelihatan beli sebungkus. Oke, kembali ke topik, bukan topik hidayat atau topik sapalas. Topik perbincangan kita ini yang di ngalor ngidul kan tadi. Oke, serius nah. Rokok dulu. Oke, pada Saya sudah serius dari tadi. Pada saya kan udah tahu mengajar banyak sekali murid. Beberapa juga murid pada dulu yang di kampus sekolah LPK yang lain juga, dan juga di sini di tempat pelatihan di Boss Bartender ini banyak yang jadi champion atau yang bilanglah yang sudah banyak orang tahu, dan ada juga yang membuat juga LPK yang lainnya, tempat pelatihan yang lainnya. Oke, Pak dulu kenapa bisa suka bartender, Pak? Awal mulanya Pak kan pastilah masih noob, amatir. Masih noob. Itulah. Awal Awal mula kenapa bisa suka bartender? Pak tahu bartender dari mana dulu? Oke lah. Good question. Dulu sih di presenter. Besok disuruh lagi ya. Udah gas. Awal mula kenapa bisa suka bartender? Oke, jujur aja. Awal mula suka dengan bartender. Tentunya ini dulu ya. Alkohol. Sudah normal ya. Oh, berarti suka minum dulu. Suka minum dan suka punya. Ya. SD kelas 5 sudah punya. Dan punyanya terkenal jelek. Terkenal kurang ajar. Sampai sekarang pun kurang ajar. Jebolan Bos Bartender punyanya pasti jelek. Lanjut serius ya. SMA, SMK ya tepatnya. Tahun 2001 kalau nggak salah ya. Saya sekolah di SMK Widyapura. Sekarang namanya SMK Harapan. Ada yang alumni Harapan nggak? Alumni Harapan, Saya hadir TK. komen di bawah ini. Komen ya. Oke. SMK kelas 2 ya. Dulu kan kelas 2, kalau sekarang kelas 11 ya. Kan nggak ada sekarang SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada ya. Sekarang Ya. mungkin SMK kelas 11. Pas training ya di daerah Sanur, di Spekisi namanya, di sebelah Laser. Ya tahu. Tahu nggak? Murah tahu? Laser, Kebetulan New Laser sekarang namanya kayaknya. New Laser. Ya, kalau nggak salah sih. Apa namanya sama saya juga tahu. Lanjut udah. Training sana 6 bulan. 1 bulan pertama sebagai barback, mencuci gelas, membuat garnish, prepare minuman. Ya. Akhirnya bosan, boring, ada niat untuk berhenti. Berhenti pada karena kegiatannya itu aja. Ya, karena sudah merasa boring ya. Mencuci gelas, 1 bulan mencuci gelas. Dan datanglah sang malaikat. Mudah-mudahan Pak Yos Malela menonton ya. Oh. Ada yang tahu Pak Yos Malela nggak? Itu adalah legend. Seperti di Naruto adalah salah satu sanin dia itu. Ya, lanjut. Ya, Pak Yos Malela, brand ambassador Balimun Liquor, datang dan melakukan upper soldier balance. Murah sudah bisa upper soldier? Kadang bisa, kadang tidak. Yang ini kan? Simulasikan dulu, Ra. Upper Oh, soldier? tidak bisa. Oh, tidak bisa. Pecah, mahal. Nah, kemudian seriuslah belajar flare gitu ya. Dan bising ring selama 5 bulan berikutnya. Akhirnya sampai sekarang pun saya masih melakukan kegiatan flare bartender dari tahun 2001 sampai 2021. Berapa bulan? Sorry, 2001 sampai 2001 kira-kira 20 tahun. Tahun 2001 sudah ada yang belajar ngeflare, silakan tulis di 2001 silakan tulis SD di itu komentar ya. SD. Saya SD dia sudah nge-flare nih ya. Saya masih IDP beli Tamiya. Gimana, Ra? Sudah terjawab? Sudah. Berarti yang bertanya-tanya gimana sih pada Endo. Sebenarnya ramah sekali di depan kamera, tapi kalau pas ngajar kebanyakan mungkin gara-gara ketegasan Pak De itu ada yang bilang galak lah,
ini kurang ajar lah. kurang ajar. Enggak sih, karena tegas gitu, nggak ada berani macam-macam. Kalau berani berkumis rambut panjang tuh, bahaya, ngagas. Jet pun nggak berani pas gini lagi nerangin ya. Jet ya? Hah? Ini jet. Ya kan ini besar sih ya. Kayak jet jadinya basang saya. Sama sih, satu size. Saya. XL, extra Nah, lebar. Ngurah sudah bertanya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ngurah juga ya. Siap. Oke, pertanyaan yang sama. Hmm. Ya, boleh lah. Boleh. Kebetulan juga kan Tadi kan Ngurah bertanya, apa motivasinya mau jadi bartender kan seperti itu ya kurang lebih. Nah sekarang saya bertanya sama Ngurah. Dengar-dengar dulu kan Ngurah housekeeping. Nah sekarang kok bisa banting setir 180 derajat? Nggak, banting jadi mop. banting mop dan ember dan squeeze. Ya. silakan dah jawab dah. Yang jujur jawab ya. Sini harus jujur. Ya, buat teman-teman juga yang tidak mendiskriminasi housekeeping. Dulu sekolah di SMK Negeri 3 dan belajar dan kuliah ya di Balindo Paradiso. Pas itu nggak ada yang kayak menjurus gitu, jurusan bar itu semuanya dapat jadinya. Housekeeping dapat, kitchen dapat, dan bar pun dapat. Nah, pada saat training, kenapa saya pas jadi housekeeping itu dulu pas training kebetulan dapat di room kan? Di room? Oh, ya, di room maksudnya? Kita di room cewek ngeroom gitu? Asli karo kalau ada modal. Karo. Buat istri saya canda-canda nih. Buat istri saya juga canda-canda nih dah. Dengarkan, kita baru ngomong tadi kan, jangan berantem lagi. Habis itu kok setiap bersihin kamar di bawah bantal Bahasa atau Inggrisnya bantal? pilo. Kalau di Pilo. desa saya pilo namanya. Oh, di desa. Ya, pilo. Kalau di Kok- kota Hah? bantal. Ya gitu. Kalau di kapal pesiar? Too much talk, man. Just direct to the point. Direct. Yes. Ada duit gitu. Kok gampang sekali dapetin duit? Buka bantal ada duit. Buka kamar. celana ada duit? Oh itu gini, celana bapak saya. Ingat saya gini. Ya, setiap buka bantal ada duit, buka pintu ada kerjaan. Nah, sampailah saya tahun 2014 ke kapal pesiar. Salah satu kapal pesiar punya Carnival Corporate. 4 tahun di sana jadi public area. Terus saya lihat tuh, kerjanya kok nyapu aja. Jagalah kebersihan gitu. Nyapu, ya. Pak mau kemana? Saya ambil duit dulu. Kasihan Murah ngomongin duit dari tadi. Aduh. Saya dulu. Ntar itu di skip kameramen dong nanti. Taruh, punyanya benar kan? Jelek sekali. 4 tahun di kapal pesiar tuh nyapu, bersihin toilet tuh. Berapa lah? 4 tahun? 4 tahun. Enggak 4 tahun, 4 kontrak jadinya. 4 kontrak. Ya, bilang 9 bulan. Terus lihat bar, seorang bartender kerja pakai dasi, rompi, gagah. Nah, nyampur minuman. Saya sering minta minuman. Tapi konsekuensinya saya buangin sampahnya dia. Nah, saya berjanji di hidup saya, setelah selesai kontrak keempat nih, saya akan pulang dan menekuni dunia bar. Habis itu, sepulang dari Amerika, San Francisco. San Francisco. Saya pernah di Los Santos kalau nggak salah dulu ya. Oh gitu, ngecit bapak sana, ngecit. Tapi saya agak nge-lag sedikit. Jangan lagi ya, jelek koneksi internet. Ya belajar. Ya, Pertama kali 2008 ya, internet masih kurang bagus. datang dari San Francisco. Nah, tahu pertama kali belajar bar itu sama Haji Agung Raka di Masterclass Bali. Gong Raka, minta tolong berikan komennya di bawah ya. Sudah di-mention. Saya setuju Agung Raka. Nah, habis itu kenal sama Haji Agung Raka, belajar di sana. Nah, habis itu ingin meningkatkan kemampuan juggling juga, Ilmu kanuragan. nggak kekebalan. Kekebalan. Habis itu kenal sama Padek kan
di sosial media, Tar dulu. di Facebook. Kemarin kalau nggak salah, Agung Raka WA saya. Apa dibilang Maji, Gong? Dek, murid ini kamu latihan flare. Tolong di follow up. Sukses aja. Idam beli susu jadi. Ya, emang Kan? ya, Ya suggest kan? dari Gong Raka juga. Ji, saya belajar di Bos Bartender. Oh, teman baiknya Ji tuh. Oh, kalau udah tahu kan bisa. Sama pada kan dulu di mana latihan di masterclass di sini biar dekat sama rumah juga. Murah kan jauh rumahnya di Pejeng kan? Enggak, saya kan diam dia di sini di Denpasar dia. Oh iya iya. Biar dekat. Ya, sama tak chat pada kan pas di Facebook sosial media tuh. Ada ya. Nah, beginilah kita sekarang. Best friend. Ya, dan tidak jadi apa-apa. Dan simbiosis mutualisme. Iya. Dia mabuk, saya yang mengayomi. Iya. Saya mabuk, dia yang mengayomi. Dia mabuk Seperti juga. itulah. Saya mabuk, dia ikut mabuk juga. Saya dan Pada mabuk. Ya kita Saling bikin mengayomi. rusuh, kita bikin rusuh pokoknya. Istri nggak ngomong, saya juga. Lagi satu. Ya, Murah mabuk, saya mabuk. OB pun mabuk. OB pun mabuk. Apa yang terjadi? Curhat. Curhat. Kembali ke topik. Ya. Serius lah, serius. Serius. Kita sharing Canda-candanya udah tadinya. sharing apa ya? Sharing pengalaman ya. Pengalaman kenapa kita bisa bertemu bersama. Mungkin karena sudah jodoh, makanya kita ketemu gitu. Iya. Karena tidak jodoh pasti tidak akan ketemu. Ya. Dan jodoh pun bisa bercerai. Iya. Sama suami Ya. istri pun bisa cerai. Dan kan sama teman gitu. Karena sekarang masih kita berjodoh, kita masih bertemu dan berteman gitu ya. Bersaudara. Nah, tapi Teman kalau sudah saudara. kena alkohol kadang-kadang saudaranya menjauh sedikit. Jauh sedikit. Besok paginya pasti WA telepon. Pada maaf ya. Siapa, Bu? Saya mabuk. Ada apa ya? Ada apa kemarin itu? Oke, Pada. Kita Yes. podcast. Wih, banyak minuman. Minum bro. Aduh, cheers bro. Nah, Apa ini lah? hah? Black ya? Black Label. Black label Black asli. Label. Nah, Asli? setengah raw. Apa KW? Ya, KW Super. KW. Oke, Pada. Nah, banyak botol, belakang kita ada shaker, ada bar counter. Jelaskan, Pada. Kita ini di mana sekarang nih untuk membuat podcast ini? Thank you dah. Apa ya? Sharing information ya. Hari ini kita berada di Bos Bartender. Lokasinya di pusat kota Denpasar. Tepatnya lagi Jalan Trijata nomor 8 Denpasar. Jalan Trijata itu di sebelah timur Jalan Suli dan sebelah barat Ratna. Jalan Ratna. Nah, kemudian akses ke sini sangat Gampang dan mudah terjangkau. terjangkau. Emangnya harga terjangkau ya? Bisa jadi. Nah, karena harga untuk di Bos Bartender ini sangat-sangat terjangkau. Ada harga, ada kualitas. Ada harga dan kualitas. Bukan nggak cuma murah tapi bukan murahan. Benar ya? Tapi diskon begitu ya. Ya, karena pandemi pasti kita akan untuk mensupport adik-adik kita, saudara-saudara kita, ada flare mania di rumah dimanapun bisa ke Bos Bartender, bisa dikasih potongan karena harga corona ini kita bantu apapun itu. Yang penting adik-adik kita bisa belajar mengenal apa itu bar dan flare jagilnya. Lebih tepatnya lagi ya, bagi teman-teman yang mau ikut kursus di Bos Bartender ya, kami ada 2 program ya. Saya sebagai owner dan ini sebagai OB ya. Operasional bar ya. Personal bar lebih tepatnya ya. Untuk flare bartender itu program sampai bisa ya, sampai bisa bukan berapa kali pertemuan khusus ya. Untuk flare bartender sampai bisa bayar sekali dan terjangkau sekali. Mau tahu harganya? Chat saya pribadi ya. Chat pribadi, chat kontak ada di bawah. Nah, kemudian program yang kedua itu mixology kelasnya itu ya. Ada mixology, kemudian pre-bar English, pre-flare sampai bisa juga. Nah, kemudian instruktur untuk mixology-nya saya serahkan kepada mantan anak didik saya yang sudah expert dan ter apa ya? Iya.
Nggak, saya cuma baru-baru sih, saya cuma bisa anak didik yang mau ke kapal itu saya cuma bisa ngasih bayangan, clue-clue interview untuk memudahkan mereka untuk ke kapal juga. Bukannya terlalu expert ya, cuma saya pernah kerja dan masih di sekarang pun masih kerja di cruise line dan ada adik-adik yang di sini untuk mau informasi, cuma saya bisa juga bantu memberikan informasi bagaimana kerja di kapal, clue-clue interview, apa yang pasti akan ditanyakan begitu. Oke, kembali ke topik. Kita membuat podcast di sini adalah di tempat belajar miksologinya Pak ya. Siap. Nah, inilah ruang praktikumnya. Sangat memadai sekali. Kemudian nah di sini ya, area di sini untuk teorinya. Kemudian untuk flare-nya nanti kita cus ke sana ya untuk flare room-nya. Lumayan besar, bisa dibilang lumayan besar tempat flare room-nya. 4 kali 6 meter. Tapi kalau mau lebih besar lagi di lapangan kumpulan ya, besar sekali, luas sekali di sana. Itu adalah Tapi kalau hujan ya hujanan begitu ya. Nah, kembali ke topik. Dulu Pak Dek kan pasti belum mempunyai flare room tersendiri. Dulu tuh nge-flare tuh gimana Pak Dek? Di mana dulu Pak Dek nge-flare? Oke, singkat cerita dulu ya, saya dulu belum zaman smartphone begitu lah ya. Masih zaman Nokia 3310. Murah tahu nggak? Nokia 3310, 3315. Oh nggak tahu pas saya itu udah iPhone iPhone zaman Enggak, dulu. pas saya baru pertama HP itu udah iPhone, berarti dari dulu saya nggak punya HP, baru iPhone itu. Ya, Pakai iya, maklum. 2001, 2003 sampai 2008 lah. Yang jadi markas adalah lapangan Renon. Oke, di lapangan Renon Pak Dek. Iya, siap. Ya pas itu sama siapa aja, ada teman-teman dari tempat Pak Dek kuliah atau teman-teman kenal di sana atau memang teman biasa ngumpul yang Pak Dek ajak nge-flare di sana. Anak sekolahan, dalam artian anak sekolahan ada SMK juga dulu ya. Kemudian yang mayoritas anak kuliahan, kemudian sedikit minoritas dan mayoritas yang sudah kerja. Yang misalnya yang sudah kerja, Agung Raka, Agung Mudiana, Gede Subagiada, Ya. Murah Udayana, Arthur Suandara. Oh, berarti Itu orang yang tersebut sudah sudah kerja. Ya senior lah begitu ya. senior ya. Nah, Kemudian seumuran selevel masih sekolah begitu ya. Koming, beli koming. beli koming yang namanya koming komen ya. Walaupun nggak nge-flare gitu. Lanjut. Kemudian ada panda namanya, nama aslinya saya lupa. Biasa itu ada namanya panda, meong itu punya temannya biasanya. Gugu begitu juga. Iya, belum. Nah, nge-flare dulu di Renon. Ya. Nah, pasti semuanya pengen tahu pengalaman kerja pada experience pada itu pertama kali kerja di mana sampai dengar-dengar pada itu pernah kerja di Amerika, tepatnya di Los Santos yang di GTA dulu, Los Santos. Emang orangnya Banyol ya, ngedekin sekali itu nanti. Untung dia yang sabar ya. Yang lawan, saya nggak ajak minum. Pemirsa, kalau gedak mungkin tuh side effect dari, ya emang, apa saya bilang? Jebolan mas bartender, ngedekin dan punyanya jelek. Saya pulang dulu ya. Nah, histori dari bos bartender nih, bagaimana kok bisa membuat tempat juggling atau tempat belajar bar namanya bos bartender. Oke, histori awal. Dulu komunitas bartender yang ada di Bali cuman satu dulu ya. Namanya adalah UFB. Yang seumuran bartender dengan saya pasti tahu UFB ya. Saya salah satu championnya dulu ya. United Flare Bartender Bali. Wih, mantap. Terus Yang dikomandai Murah Udayana, Yos Malela, Agung Mudiana, dan teman-teman senior dulu lah. ya. Nah, kemudian seiring waktu bersibuk dengan kegiatannya masing-masing begitu ya. Ada yang berkarir, bekerja ke kapal. Akhirnya datanglah
junior begitu ya, yang sekarang sudah expert juga. Ya komunitasnya termasuk si John, mungkin tahu John ya. John, Angga, Sanis, Baskara begitu ya. Ya mereka membuat yang namanya Player for Life, termasuk Ari juga ya, Ari Barker ya. Ari Barker. Nah, terus kok pada abis itu buat tempat sendiri gitu? Nah seiring perkembangan waktu juga akhirnya mulai vakum lah Player for Life ini. Akhirnya membuat komunitas-komunitas tersendiri. Sendiri. Gitu. Ya. Nah kemudian kenapa saya membuat Bos Bartender? Yang saya pikir pertama adalah olahraga, Pasti. ya, flare ya. Daripada saya sengaja keluar ke lapangan ke gor begitu ya, Gor, Puputan. lari tidak jelas begitu ya. Ya lebih baik saya membuat playroom sendiri. Kemudian saya bisa berolahraga dan bisa membantu kawan-kawan yang mau latihan flare. Akhirnya terbesitlah untuk membuat BOS. Jadi kata BOS itu artinya adalah Bartender Hospitality. Mungkin Ngurah bisa menerjemahkan apa arti dari Bartender Hospitality. Bos itulah bartender hospitality. Bos. Serius nah Bos bartender hospitality. Nah, Bos Bartender Hospitality. Bartender ya bartender. Iya, Hospitality kalau nggak salah artinya keramah tamahan gitu. Sing rugi mengaya di kapal pesiar. Ya, sing rugi nombok pas nonton sih. Bagus. Bagus. Enggak, saya Ya. murni. Punya dan Murni tidak knowledge. punya harus tetap hospitality. Hospitality. Iya nih kan. Bagaimana? Maksudnya apa itu hospitality pada? Pertama, ada teman paling nggak kita say hello. Say hello. Ya. Tahu nggak magic word? Tahu? Apa itu? Itu dah. Apa itu? Apa itu magic word di dunia hospitality itu? Please itu apa? Explain. Explain. Magic word ya. Ya, yang berhubungan dengan hospitality, apapun seksinya, bartender, waiter, housekeeping, front office, harus tahu magic word. Seperti Pertama, apa? thank you. Thank you. Iya kan? Ya. Jadi cara murah ngideh black label jak raga. Bang orang terima kasih. Tuni onden jadi thank you dek. Bagus ya. Always say thank you. Thank you. Please. Apanya please lagi? Enggak, kan hospitality kan magic word juga please. Yes. Untuk menyuruh seorang tuh biar Ya. lebih halus kan pakai please juga itu. Kemudian setelah thank you apa lagi? Sudah, please tadi. Please. Ya. Oke lah. Ya mungkin option ketiga keempat ya, bukan Ya. satu dua. Yang ya. kedua apa pada? Yang kedua apologize. Apologize. Yes. Ya. Apologize. Ya, meminta maaf gitu. Misalnya tadi Ngurah sudah janji dengan kita di sini ya, janji jam 3, datangnya jam 4. Tidak. Ada apologize nggak? Dulu kok jam 4? Saya lo datang jam 3. Cerita nih. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Bisa bisa. Karena Apologize. apologize. Ya, I'm sorry, I'm apologize of my coming late. Iya gitu. Ya kan? Ya, ntar saya catat ya, lupa artinya. Nah, Terus, apa lagi? Pak? Apa lagi? Ya itu maksudnya hospitality itu Ya, hospitality. tergantung juga mental orang adalah mental hospitality juga pada ya. Oke, Ngurah kan tahun berapa dulu ya? 2008. 18. 2018 sorry Ya. 2018 join di sini untuk mengikuti program player bartender class itu kan. Ya. Nah sekarang saya mau bertanya dari hati ke hati begitu ya. Ya. Mungkin boleh menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti kelas player bartender. Ya, apalagi programnya kan sampai sekarang pun kita masih saling berinteraksi kan. Ya, siap. Cuma saya agak males gitu ya. Kalau dikasih move agak susah tuh ya ngambul deh itu. Dulu sebelum milih bos bartender nih dari tempat saya latihan dulu yang pertama. Nah, saya pengen kan meningkatkan lagi skill di flare. Terus banyak tuh yang saya chat juga ada yang saya lihat brosur-brosurnya di Facebook. Nah, ada yang 16 kali pertemuan, berapa kali pertemuan. Nah, pas saya ngechat Pak Dek itu kan, dia bilang sampai bisa. Walaupun sesudah pertemuan itu, pokoknya sampai bisa datang lagi ke sini. Nah, itu yang membuat saya very interesting join di sini Pak Dek itu. Karena
sampai bisa, belum tentu loh. Ada yang bilang 16 kali pertemuan, berapa kali pertemuan tuh? Belum tentu 16 kali itu. Belum tentu bisa. Mungkin bisa beberapa move, tapi habis itu untuk dia, misalnya kayak saya kan nggak ada tempat, mungkin bisa kayak saya di lapangan, tapi kan nggak ada instrukturnya, gimana caranya ngasih atau berbagi move. Nah dari sanalah saya meyakinkan hati saya harus di bos bartender. Dan memang dari 2018 sekarang 2021 saya masih sini latihan-latihan, maksudnya nggak ada apa ya namanya, nggak ada batasan lah, nggak ada batasan datang kapanpun ke sini. Itulah yang membuat saya suka juga dan masih melanjutkan latihan-latihan di bos, apalagi tempat ngeflare-nya lumayan luas ya tuh. Begitulah Pak Dek. Siap. Mudah-mudahan ini jawaban dari jujur ya kan? Jujur. Ya, kalau ada keluh kesah sampaikan agar bisa kita berkesinambungan ya. Demi kebaikan nama bos bartender. Nah, Karena selama ini kan nama bos bartender jelek aja terus gara-gara murah mabuk, pakai baju bos bartender, bikin rusuh, ngentengin. Dan kadang-kadang saya pakai baju bos bartender ketajan juga. Nah, Pak Dek, kita udah bahas siapa Pak Dek, gimana terbentuknya bos bartender. Nah sekarang pas dulu Pak Dek latihan, kembali ke zaman Pak Dek latihan juggling ya. Siap. Ada nggak sosok yang menginspirasi atau seseorang flair bartender juga mungkin dari yang lokal atau yang internasional yang mantap yang beli nenek Rago harus bisa cari gitu. Siapa? Ada nggak pada sosoknya siapa tuh? Sudah pasti. Jujur ya. Lokalan. Sudah pasti Pak Yos. Saya akui. Pak Yos. Ya. Serius. Terima kasih. Walaupun saya tidak pernah belajar langsung dengan beliau bapaknya, tapi yang namanya inspirasi saya harus bisa seperti dia gitu. Nah itu yang kemudian mungkin level internasional begitu ya dari Siap. start belajar. Ya. Walaupun dulu tidak ada smartphone untuk melihat YouTube, saya harus ke warnet dengan biaya 7.000, 8.000. Sudah pasti Dario Doimo. Dario. Nah, Yes. mantap. Apa yang pada suka dari Dario tuh? Mungkin dari move-nya susah-susah atau gimana? Atau emang keren aja gitu? Jujur, saya tidak punya inspirasi difficulty of move begitu ya. Yang penting saya melihat bagus, saya suka. Oh gitu. Misalnya apa? Misalnya sekarang kan banyak sekali generasi player sekarang ya. Bahkan anak SMK, SMA pun sudah bisa begitu. Dan ya, kemampuannya karena sudah tuh menjamur kan. Sekarang hebat loh. Anak-anak sekarang nih SMA tuh udah hebat, udah 3 seker 7 botol gitu ya. Kalau saya sebutkan namanya mungkin ada 7 orang ya kalau anak SMA, SMK begitu ya. Yang tapi saya tidak mau menyebutkan namanya. Kegeeran dia ntar. Ya, lebih baik saya sebutkan mantan anak didik di sini ya. Oh pasti harus. Ya, Seperti bego. Kok saya? Kalau saya disuruh nge-plan ntar gimana? Kan saya bisa mewakili. Oh iya, kan bisa diedit kan? Iya. Oke. Jauh saya nggak ada, cuma bercanda-canda. Oke. Anak didik di sini. Pertama, sudah pasti Putu John Purnayasa. Oh, Putu Purnayasa. Oh, anak didik pada dulu. Bawa beli Johnnya anak didik pada dulu. Ya. Kemudian dari yang paling yang paling senior ya, kemudian Daging Harta. Oh, daging pernah sama pada dulu. Siap. Pada yang ngajar dulu. Terus Kemudian sampai sekarang Wahanda mungkin ya. Bay Tapi Wahanda. sayang dia banyak mancing belut sekarang dan pengusaha lele. dan pengusaha lele. Pas hujan apa adanya? Kolamnya jebol sehingga dia merugi dan frustasi, sekarang jadi tukang paras. Bantu bapak, ajinya. Benar hebat Wanta loh, benar. Siapa yang Wanta? Militan yang pengen Wanta. Dewadi juga kan? Ya, Dewadi juga ya. Kemudian Dewode juga ya, Dewode. Berarti banyak juga jebol-jebolan bos yang udah banyak orang tahu ya. Oke, idol ya untuk Flair dulu ya. Hmm. Ya, untuk Flair bartender, siapa idola yang udah?
Nah, apa bilang orang saya suka semua sih. Suka semua. Ya di Bisa Bali saya disebutkan. suka semua sih sebenarnya ya. Ya udah gini kan. Udah. Oke, saya- lokalan siapa? Oke, walaupun saya belum terlalu bisa nge-flare, tapi pas setiap kompetisi itu siapa sih yang nggak tahu kayak Aldi, Aldi. Kak Jagar kayak gitu tuh. Nah kalau yang banyak sih nggak cuma dia seorang aja, walaupun saya nggak kenal ya. Tapi pas saya setiap nonton kompetisi pasti saya tunggu dia tuh, untuk pertemuannya yang ekstrim atau yang memang entertainnya. Dan Oke, Eka sama Aldi jangan lupa komen ya. Eka, Aldi, nanti suatu saat pasti akan diundang. kita undang ya. Nah, untuk podcast ini ya. Podcast ya ini karena podcast pertama kita bahas tentang pribadi dulu ya. Hmm. Ya untuk yang Inter Milan. bisa jadi international gate. Ya, Inter Milan kemarin menang. I don't care. 3-1 Fuck. lawan This is a partner, not talk about the fucking football man. Oke, ya internasional tuh sudah pasti. Siapa? Stepanov saya suka, RIU saya suka tuh. Mantap. RIU. Ya RIU. Oke. Banyak yang saya suka tapi saya nggak tahu namanya. Tapi saya suka. Tapi nggak tahu namanya. Iya. Ya. Oke, we talk about Pada beverage. tahu bilang suka bartender tuh gara-gara suka minum. Yes. Pasti tidak pada dulu ada atau sampai sekarang koktail atau minuman favorit pada tuh. Minuman favorit pada tuh apa sebenarnya? Jangan bilang tua sama arak. Favorit semua orang. Favorit semua orang. Ya. Hampir. Oke, minuman pada apa koktail kesukaan pada tuh? Oke, kita ngomongin apa ya? Pertama tentang alkohol dulu ya. Alkohol. Nah, alkohol. Karena kan kalau ngomongin koktail berarti kan sudah ke cash. Enggak, dulu suka minum apa? Ya itu dah. Ya, kita ngomong alkohol sekarang. Alkohol ya. Karena bartender itu tidak lepas namanya dari alkohol. Ya. Arak dengan air kelapa muda. Arak dengan air kelapa muda? Pernah mencoba apa tidak? Tidaklah. Saya sarankan coba tambahkan fresh lime. Very delicious. Sulit dipercaya, diterima dengan akal sehat itu sulit. Kalau saya tuh arak extra jos sudah pernah. Arak extra jos. Ya, arak campur extra jos sama Mapiton pada belum pernah. Amoreal Cynthia nanti loh. Ya, sama seperti pendapat saya, arak campur yenyu itu plus Bukan tombong-tombongnya itu Bukan Yehnyu, air kelapa muda. air kelapa muda. Kelapa muda. Oh, iya. Ya, sekali-sekali coba. Ya next lah kalau Nah, saya frustasi kemudian ya. ngomongin koktail begitu ya. Ya, koktail. Ya, sampai sekarang pun yang menjadi favorit adalah gin tonic. ya murah. I don't care. Gin tonic. I don't care. Jangan bilang murah. Henry minumannya, Bro. Henry. I don't care. Gin tonic. Yes. Gin paling kesukaan apa? Gin paling suka. Absolutely. Sorry. Where is Bombay. my Hendrik? Hendrik, In the top. mantap. Hendrik. Hendrik ya. Hmm. Mantap. Itu aja, ada yang lain juga? No. No. Oke, Bunda sekarang. Apa minuman yang paling disukai? Udah jelas, Negroni. Negroni. Kenapa bisa suka dengan Negroni? Gimana kalau bilang suka tuh ya? Tidak bisa dijelaskan pada Ya sama seperti saya tadi. Ya. Saya tidak peduli dengan harga murah. yang penting suka. Yang penting saya suka. Ya, oke, pada pesatnya perkembangan bartender apa grup apa bilang komunitas tuh. Nah, Menurut pandangan Pade, adakah ada harapan atau motivasi atau ada yang disampaikan kepada Flair Mania atau teman-teman kita yang sedang menonton di rumah sekarang? ya harapan cuma satu, be united. Nah. Ya. Kita nggak usah ngomongin Indonesia lah dulu. Kita ngomongin di Bali saja. Di Bali. Ya masih semeton Bali dengan apa namanya tanda kutip berhubungan dengan bartender. Mari kita bersatu bersama. Ya. Tidak usah dalam artian apa ya? Ada berkompetitor dalam kalau kompetisi oke lah berkompetitor, tapi dalam keseharian mari kita bersatu gitu loh. Ya cuman itu aja yang bisa saya lihat dari sudut pandang saya. Nah, menurut Pade, pesatnya perkembangan bartender apalagi sudah usia-usia dini udah pintar-pintar sekali sekarang nge-flare kan? Bagus. Bagus menurut Pade gimana?
tingkatkan lagi tingkatkan lagi agar bisa bersaing di Eropa. ke internasional. Ya begitulah. Tapi kan mayoritas player bartender itu kebanyakan yang go internasional itu kan dari Eropa gitu loh. Kalau Asia mungkin ya semacam Eric Yu lah. Nah, kita di Indonesia agar ada perwakilan khususnya di Bali ya, Ya, agar bisa go begini ya, internasional. internasional. Ya bisa bersaing Walaupun dengan Eropa gitu loh. sudah ada beberapa kayaknya udah go internasional kayaknya. Beberapa sudah, tapi kan levelnya masih Maksudnya biar nggak itu aja, biar ada bibit-bibit baru gitu. Oh gitu. ya daripada ditingkatkan latihan lagi gitu loh. Nah biar gini pada tip biar kita nggak bosan. Misalnya kayak dulu pada ngasih yang move susah, bosan dah tuh. Maksudnya gimana sih biar nge-flare aja biar nggak bosan? Maksudnya apa selang-seling gimana itu? Yang pertama adalah momen. Ya, apapun kegiatannya pasti momen dulu ya. Ya, cari momen yang tepat untuk latihan. Ya, Mood juga ya ya mempengaruhi. mood juga gitu loh. Nah, kemudian belajar atau latihan dengan teman, jangan sendiri. Oh kalau sendiri gimana pada? Gampang bosan atau nggak ada stuck di sana aja? Stuck. Ya, kalau sudah sama teman atau dengan apa ya, dengan ada instrukturnya, ada teman bersama latihan, kita bisa saling sharing. Sharing dan misalnya sulit menemukan menemukan move nih, kayak caranya ngalih kan Ya. gimana gitu modalnya. Kalau sudah sama teman kan kita bisa saling sharing ya. Kalau sendiri pasti stuck. Ya. Oke Padek, sudah banyak kita bicara tentang bos, bartender, siapa Padek, bagaimana bartender dan experience Padek dulu. Mari kita akhiri saja kan? Siap. Akhiri sampai di sini lagi. Kita promise Padek. Siap. Setiap podcast nanti yang kedua akan kita akan terus mengadakan podcast ini ya. Dengan narasumber yang berbeda, tentunya dengan saya dan Pak Dek. Dan bintang tamu Bintang juga. tamu, secret bintang tamu. Dan juga kalau sehari ini kita nggak di endorse Pak Dek yang ngasih Black Label bisa. Mungkin yang mau endorse juga dari segi minuman Pak Dek ya. Siap. Oke, akhir kata Player Mania Player Mania dan Player Maniawati. Terima kasih. Saya Gadai Susila. Inilah Bos Bartender Channel. Podcast. Ciao arrivederci. Saya Mai. Deng 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 deng. Ulung. Mabuk. Oke.